Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Audi Pangemanan. Saat ini saya dipercayakan sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran agenda 1 sikap perilaku bela negara. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 581 K.1 PDP.07/2024 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme, dan kebangsaan tentunya. Membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Masa prajabatan adalah masa percobaan selama 1 tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan. Kompetensi yang akan dibangun dalam hal ini adalah pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Yang pertama, menunjukkan sikap dan perilaku bela negara. Dan yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya. Struktur kurikulum. Yang pertama, kurikulum pembentukan karakter PNS, yaitu agenda 1, sikap perilaku bela negara. Agenda yang kedua, nilai dasar pegawai negeri sipil. Agenda yang ketiga, kedudukan dan peran pegawai negeri sipil untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, habituasi. Selanjutnya kurikulum penguatan bidang tugas. Agenda yang pertama adalah kompetensi teknis umum, administrasi, kompetensi teknis substansi pada agenda yang kedua. Untuk kurikulum pembentukan karakter PNS, yang pertama pada agenda sikap perilaku bela negara, ada 3 mata pelatihan, yaitu mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Selanjutnya ada mata pelatihan analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Untuk agenda nilai-nilai dasar PNS, yang pertama ada berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, mata pelatihan loyal. Yang keenam, mata pelatihan adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Ini kita sebut dengan berakhlak. Selanjutnya, pada agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pada mata pelatihan manajemen ASN, dan yang kedua, mata pelatihan Smart ASN. Untuk agenda habituasi, ada aktualisasi. Agenda 1, sikap perilaku bela negara. Deskripsi singkatnya, agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap bela negara dalam suatu kesiapsiagaan
yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Hasil belajar, setelah menyelesaikan agenda pembelajaran ini, peserta mampu menghadapi atau memahami konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer, kerangka bela negara dalam pelatihan dasar CPNS, dan kemampuan awal dalam kesiapsiagaan bela negara. Indikator hasil belajar memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, dan mengimplementasikan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis, menjelaskan kerangka bela negara dalam pelatihan dasar CPNS, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Sinkronus hari pertama, pendahuluan. Sebagai fasilitator, saya akan memberikan salam, memperkenalkan diri, dan menyampaikan biodata. Saya akan membina suasana dengan mengajak peserta untuk memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya, menggali harapan peserta terhadap materi. Selanjutnya, menjelaskan tujuan pembelajaran. Saya mengharapkan peserta akan membalas salam, menyimak, memperkenalkan diri masing-masing, dan menyampaikan harapan, menyimak penjelasan tujuan pembelajaran. Metode yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, dan brainstorming. Untuk sinkronus hari pertama penyajian, sebagai fasilitator saya akan memberikan overview pembelajaran mandiri, menjelaskan secara singkat ringkasan dari mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Selanjutnya analisis isu kontemporer serta kesiapsiagaan bela negara. Di samping itu saya akan memberikan kesempatan peserta untuk menanggapi ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan, termasuk membuat penguatan dan juga pembulatan dan penjelasan penugasan asinkronus. Diharapkan pada penyajian sinkronus hari pertama ini peserta akan menyimak dengan sebaik-baiknya, memberikan komentar tentang hasil pembelajaran mandiri, mampu menanggapi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, menyimak dan memberikan respon terhadap penguatan dan pembulatan yang sudah saya sampaikan sebagai fasilitator. Peserta diharapkan mampu menyimak, menjelaskan penugasan asinkronus, dan membentuk 4 subkelompok. Metode yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, dan juga brainstorming. Selanjutnya sinkronus hari pertama penutup. Sebagai fasilitator, saya akan merangkum bersama dengan peserta pembahasan hari pertama. Kemudian menyampaikan closing statement, termasuk juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerjasama dengan peserta. Diharapkan peserta akan memberikan tanggapan, memberikan komentar, dan juga menyimpulkan, termasuk juga dengan membalas salam dan ucapan terima kasih. Metode yang saya gunakan adalah ceramah interaktif dan juga brainstorming. Untuk asinkronus hari pertama, peserta akan diberikan penugasan individu. Mereka akan menyusun summary mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Untuk penugasan subkelompok, mereka akan menganalisis kasus berdasarkan isu-isu kontemporer. Contohnya seperti terorisme, radikalisme, kemudian ada proxy war, ada hoax, ada hate speech, korupsi, dan lain sebagainya. Dalam perspektif wawasan kebangsaan dan juga nilai bela negara. Tugas-tugas ini akan diupload di LMS.
Metode yang saya pakai penugasan individu, diskusi kelompok. Media yang saya gunakan adalah LMS dan juga studi kasus. Untuk asinkronus hari yang kedua, peserta akan ditugaskan untuk menyusun summary mata pelatihan analisis isu kontemporer. Sementara itu, untuk penugasan subkelompok, peserta akan mengidentifikasi isu kontemporer di unit kerja salah satu anggota kelompok. Kemudian, dianalisis menggunakan teknik analisis isu untuk mendapatkan isu prioritas. Tugas-tugas ini akan di-upload di LMS. Metodenya melalui penugasan individu dan tugas diskusi kelompok. Medianya LMS dan juga studi kasus. Untuk asinkronus hari ketiga, peserta akan ditugaskan secara individu untuk menyusun summary mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya untuk penugasan subkelompok, peserta akan menyusun rencana aksi bela negara. Semua tugas ini akan di-upload di LMS. Metodenya juga sama, penugasan individu, diskusi kelompok, dan medianya LMS serta studi kasus. Untuk sinkronus hari ketiga, pendahuluan, sebagai fasilitator saya akan memberikan salam dan menyapa seluruh peserta dengan hangat. Kemudian saya akan menyajikan video-video motivasi tentang bela negara. Saya akan memintakan peserta untuk memberikan komentarnya. Pada saat ini peserta saya harapkan akan dapat membalas salam, kemudian saling menyapa satu dengan yang lain. Selanjutnya peserta akan menonton video motivasi yang saya berikan dan memberikan komentar dari video yang ditayangkan. Metodenya adalah ceramah interaktif, tayangan video, tanya jawab, dan juga brainstorming. Selanjutnya, sinkronus hari ketiga penyajian. Sebagai fasilitator, saya akan mengajak peserta untuk refleksi terkait pembelajaran agenda kedua. Saya akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk presentasi penugasan subkelompok. Ini dilakukan secara random. Kemudian akan membuka ruang tanya jawab, dan selanjutnya menyampaikan pembulatan dan penguatan. Bagi peserta, saya mengharapkan untuk merefleksikan pembelajaran agenda kedua dikaitkan dengan tugas masing-masing. Oke? Agenda 1 ya. Oh iya. Untuk sinkronus hari ketiga penyajian, sebagai fasilitator, saya akan mengajak peserta untuk refleksi terkait pembelajaran agenda 1. Memberikan kesempatan peserta untuk mempresentasikan penugasan subkelompok. Ini dilakukan secara random. Kemudian saya akan membuka ruang tanya jawab, termasuk pembulatan dan penguatan. Saya mengharapkan peserta dapat merefleksikan pembelajaran agenda 1 dikaitkan dengan tugas masing-masing. Selanjutnya peserta diharapkan mampu mempresentasikan tugas subkelompok secara random di setiap mata pelatihan. Selanjutnya, peserta diharapkan mampu memberikan tanggapan dan pertanyaan, termasuk menyimak penjelasan, penguatan, dan pembulatan dari fasilitator. Metode yang akan saya gunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, brainstorming, dan juga presentasi. Selanjutnya, sinkronus hari ketiga penutup. Sebagai fasilitator, saya akan merangkum bersama dengan peserta pembahasan agenda 1. Kemudian memberikan closing statement dan apresiasi serta ucapan terima kasih atas seluruh kerjasama dengan peserta. Saya sangat mengharapkan peserta akan memberikan tanggapan, memberikan komentar, dan juga menyimpulkan, termasuk dengan membalas salam dan ucapan terima kasih. Metode yang saya lakukan adalah melalui ceramah interaktif dan juga brainstorming. Nah, pada klasikal hari ketiga, pendahuluan, sebagai fasilitator, saya akan memberikan salam, menyapa peserta dengan hangat. Kemudian membina suasana dengan games-games, menggali pengalaman selama proses e-learning.
Dan di sini peserta saya harapkan akan membalas salam, saling menyapa dengan teman-teman yang lain, bermain games-games yang sudah saya berikan, termasuk juga memberikan komentar. Metode yang saya gunakan melalui ceramah interaktif, games, dan brainstorming. Untuk klasikal hari ketiga penyajian, sebagai fasilitator, saya akan memberikan review agenda pertama. Selanjutnya, knowledge sharing. Saya akan mengarahkan, membimbing peserta untuk melaksanakan praktek kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, ada penguatan dan pembulatan. Di sini peserta diharapkan akan mampu sharing knowledge mata pelatihan agenda yang pertama. Mereka akan mampu mempraktekkan kemampuan awal bela negara, seperti PBB, tata upacara, outbound, cara kamalam, api semangat bela negara. Ya, diharapkan peserta akan mampu melakukan kontemplasi, menyimak penjelasan, penguatan, dan juga pembulatan yang sudah saya sampaikan. Metode yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, brainstorming, tanya jawab, dan juga praktek. Untuk klasikal hari ketiga penutup, sebagai fasilitator, saya akan menyimpulkan bersama dengan peserta pembahasan agenda pertama. Selanjutnya, ada closing statement dan memberikan apresiasi, serta ucapan terima kasih atas kerjasama semua peserta. Diharapkan semua peserta akan mampu membuat kesimpulan bersama-sama dengan fasilitator. Dan mengucapkan terima kasih, memberikan salam juga kepada fasilitator. Metode yang saya gunakan adalah ceramah interaktif dan juga brainstorming. Demikian yang boleh saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita semua. Dan tetap semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila.